Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat dan kuat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani para panelis yang setia dengan Q&A. Yang pertama ada Valentino Simanjuntak. Terima kasih dipanggil lagi. Oke, Henry Satrio. Intan Salmadina. Dan Coki Sitohang. Dan teman-teman panelis, kita berikan tepuk tangan untuk rekan-rekan mahasiswa dari Al-Azhar. Nah, kali ini benar-benar spesial teman-teman semuanya. Kenapa? Karena di penghujung tahun 2023 ini tentu banyak sekali hal yang belum tercapai. Buat Anda, kira-kira apa saja resolusi ciamik yang akan dijalankan pada 2024? Pemirsa harus menyimaknya karena nanti akan banyak sekali tips-tips gimana caranya 2024 tetap strong. Oke, siap ya teman-teman? Langsung saja kita panggil satu persatu bintang tamu kita. Yang pertama Zoya Amirin, Dr. Boyke Dianugraha, dan Dr. Haikal Ansyari. Tepuk tangan semuanya. Aduh, saya melihat ini para panelis duduknya sudah nggak sandaran. Jadi udah siap-siap gitu ya. Nah, ada 9 box nanti isinya akan ada tema-tema yang akan kita ulas sama-sama ya Dr. Haikal, Mbak Zoya dan juga Dr. Boyke. Kita akan pilih box yang pertama. Dr. Boyke memilih box nomor berapa? Kita buka dulu 9 box yang ada. Nomor 4 deh. Nomor 4, kita buka box nomor 4. Anti-aging. Bicara soal anti-aging, ini saya yang paling penasaran sama Dr. Haikal dulu nih. Dr. Haikal, gimana caranya biar nampak 20 tahun lebih muda? Oke, Nggak apa-apa ya dok? mungkin Langsung aja nih. kalau saya ngomong tentang pola makan, olahraga itu udah biasa ya gitu. Tapi memang intinya adalah selain kita melakukan pola hidup sehat, ya, ngatur pola makan, rutin olahraga, tidur cukup, ya, juga mesti ada intervensi dari luar. Nah, intervensinya itu adalah kalau untuk kulit nih, tentunya ada perawatan ya. Apa perawatannya? Itu dibagi dua. Perawatan untuk mengembalikan kontur wajah seperti masih muda. Sedangkan treatment untuk meningkatkan skin quality itu dengan skin booster. Lalu kalau untuk penampilan tubuh nih, nah laki-laki itu begitu dia memasuki usia di atas 40 tahun, itu pasti massa ototnya berkurang, massa lemak di perut bertambah. Kenapa? Karena secara alami
hormon testosteron laki-laki akan menurun 2 hingga 3% setiap tahun setelah dia menginjak usia 30 tahun. Makanya begitu dia menginjak usia di atas 40 tahun, itu kadarnya hanya 65 sampai 70%. Oke. Dampaknya apa? Hormon ini merupakan hormon yang berperan penting untuk mempertahankan bentuk fisik dan fungsi fisik serta psikis laki-laki. Nah, dokter kalau melihat Valentino Simanjuntak kurang apa nih, dok? Ya, kalau dari penampakan fisiknya, Bang ya, maaf nih ya, kan sudah ada obesitas sentral nih, ya. Nah, kemungkinan itu tentunya kalau dari usia ya sudah ada penurunan hormon testosteron, sehingga Artinya? terjadi penumpukan massa lemak dan penurunan massa otot gitu. Oke, Valen silakan kesempatan pertama. Berarti Anda artinya terima nggak kalau- dengan pernyataan dokter tadi? Iya, yo. Jadi begini, berarti artinya kalau dilihat dari kita bertiga profiling yang cowok ini yang nggak normal Coki dong. Karena dia udah di atas 40 tapi kenapa badannya tetap kotak-kotak, wajahnya muda. Berarti Bang Coki ini dia berhasil memperlambat aging proses. Berarti saya nggak berhasil. Ya, Kurang lebih begitu. Enggak. Mungkin dia nggak pernah mencoba selama ini. Saya sudah pernah mencoba berbagai upaya yang natural. Bedanya adalah saya tekun. Bisa jadi beliau kendor-kendor. Kan gitu ya? bisa. Nah, sekarang kita ngomong Jangan diulang. Jangan marah. Jangan marah dong. Jangan marah tapi. Jangan marah. Kayaknya tuh udah langsung nih contoh gagal gitu. Nggak usah pakai marah. Hadirin sabar, kami mohon tenang. Hadirin. Bang Hensat, apa ini ditanyakan? Mumpung ada Dokter Boyke, Zoya dan Dokter Haikal. Coba. Mas Haikal. Siap, Bang. Mas Haikal. Siapa itu yang manggilnya 2 kali begitu? Jadi apa yang harus saya lakukan? Oke, tentunya nih kalau memang sudah ada gejala, jadi gejalanya Gejala ini bukan gejala lagi, bos, ini udah kenyataan. Bos ini. Masalah tinggal terima kenyataan enggak ya? tentu yang mesti dilakukan adalah cek kondisi hormonnya Oke. untuk meningkatkan quality of life. Interupsi pimpinan, interupsi. Silakan. Interupsi pimpinan. Harus pakai kata-kata gitu, baru jelas. Baru dengar. Kalau enggak mereka nggak dengar saya nih. Kalau ada orang Jangan yang nggak bisa, emosi lah, nggak bisa aku terima kalau kata-katanya macam kenapa? ini. Kalau ada orang yang kesulitan berbicara dengan pasangannya, atau dengan siapapun yang sulit dipercayanya, kan ada istilahnya self talk. Kita ngomong sama diri kita sendiri, monolog sama diri kita sendiri, membantu nggak? Aku boleh jawab nggak? Silakan. Kak Zoya, boleh Ayo, dong. kasih. Jadi kalau sama diri sendiri itu yang kita lakukan adalah exploration. Iya. Kita mengeksplor. Jadi kita melakukan kalau bahasa psikologinya itu adalah body sexual map. Jadi badan kita juga secara seksual kita mesti mapping. Itu tapi nggak diomongin sama diri sendiri, itu dieksplor, Bang. Itu ada lagunya tuh. All by myself. Bisa diiringi oleh lagu itu ya, biar romantis. Sorry Gitu. angkatannya sorry ya. Baik, terima kasih. Oke, cukup dulu ya untuk anti aging. Kita masuk ke box selanjutnya. Silakan, Mbak Zoya. Kayaknya 6 dulu kali ya. Oke, 6. Kita buka box nomor 6, 18 plus. Nah, saya mau tahu nih Mbak Zoya kan tinggal menghitung hari lagi nih akan Pilpres. Kalau melihat dari ketiga calon presiden kita atau mungkin juga dari cawapresnya boleh gitu kan. Nah, ini menurut Mbak Zoya dari pandang psikologi atau mungkin dari secara pemantauan fisik, Dr. Haikal juga boleh melihat dari visual kesehatan kulit mungkin siapa yang benar-benar paling strong kalau Mbak Zoya? Jadi kalau misalnya semuanya sih di mata aku secara psikologis itu ada problematiknya masing-masing. Izin Mbak Zoya, Ya. interupsi pimpinan, nggak boleh nyebut nama nggak apa-apa, tapi Nggak sebut boleh. aja nomor urutnya. Sarua kene. Kenenya, tuh punten. Oke. Kan sebenarnya gini, kita kan punya public self kalau dalam psikologi. Jadi kalau public self kita sama aslinya kita itu terlalu jauh, nah itu biasanya problematik tuh kalau lagi debat. Nah, kalau Dr. Haikal dilihat dari keglowingan kulit bisa lihat nggak ini secara lahir batin siapa yang paling fit gitu? Kalau saya melihatnya ini strongnya dari aspek apa nih? Ya. Kalau strong dari aspek fisik ya itu memang kita nggak bisa pungkiri bahwa dengan bertambahnya usia pasti ada penurunan fungsi organ tubuh, termasuk penurunan hormon gitu. Makanya kenapa laki-laki ini perlu sekali untuk mempertahankan hormon ini karena hormon testosteron ini yang membuat laki-laki itu punya
kemampuan untuk memimpin, ya, Yap. kemudian kemampuan untuk membuat Betul. keputusan yang tepat, kemudian kemampuan untuk mengelola emosi, tidak baperan, ya, kemudian juga punya kemampuan untuk bisa menghandle masalah seperti itu. Nah, artinya kalau memang ingin ditanya nih seperti apa strongnya. Iya, masing-masing gimana? Ya. Boleh dong dikomentari. Oke. Dicek aja dulu testosteronnya. Nah, itu dia. Ini paling gampang. Jadi Tes kalau aja mau dulu. kalau mau ya tes dulu dulu testosteronnya kondisi masing-masing. kesehatan, hormonnya dan sebagainya. Nah, tapi testosteron paling tidak bisa kita menilai dia itu dalam Fungsi-fungsi. fungsi-fungsinya. Bang, abang-abang, kakak-kakakku di sini. Maksud saya begini, kakak-kakak semua. Apa? Paling nggak bisa nggak menilai kebugaran seseorang, kualitas kepemimpinan seseorang, sestrong apa dia dari tipe komunikasi verbal dan visualnya. Misalnya kemarin calon-calon ini kan diuji, ditekan, ada yang dituduh, terkesan dituduh gitu. Nah, cara mereka menjawab kan banyak. Ada yang tenang, ada yang tajam, ada yang panik. Ketika mereka berada di bawah tekanan, menurut Anda bertiga, mana yang paling unggul secara vitalitas? Harus konkret. Silakan Dr. Oke, Haikal. gini, Misalnya? kalau kemampuan dia dalam memberikan jawaban, berpendapat ya, itu memang selain dipengaruhi oleh faktor fisik ya, seperti mungkin kondisi intelektualnya, kondisi hormonnya, juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Ya, banyak hal. Gitu. Jadi banyak faktor gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita menilai tiap-tiap calon, ya tentu nggak semudah itu Mbak ya. Ya. Karena kita butuh Data. Kayaknya penilaian lebih personal Exactly. gitu. Kita kan biasa menilai sesuatu tuh komprehensif, kita mesti punya banyak info gitu. Kalau misalnya infonya dari publik, ya apa bedanya kita sama akun gosip? Gitu kan, kayaknya cuma ngeliat dari publik, oh karena dia sering ngomong begini di publik, ngomong begini di publik, ya kita sendiri tahu pencitraan orang kan di Mbak depan bijaksana sama. sekali loh, saya menyesal sudah bertanya. Tepuk tangan buat Zoya. Nggak usah nyesal, Bang Coki. Oke, Kita udah siap-siap. siap-siap apa? Siap-siap apa? Coki, aku udah siap-siap menampung dirimu nanti kalau kamu curhat mengenai gangguan fungsi seksual ya. Terima kasih. Dari terakhir saya ketemu yang pengen curhat Melisanya dong. Kalau kami para caleg, jujur aja, kami nggak pernah takut masalah seksual. Tapi kami lebih takut nggak dipilih. Oke, tepuk tangan. Pernikahan kalau sudah berusia di atas 10 tahun itu pasti akan ada kejenuhan. Banyak suami atau istri tidak lagi memperhatikan penampilan fisiknya. Hal ini bisa menurunkan daya tarik seksual. Dipersembahkan oleh Kita lanjut ke box selanjutnya ya. Apalah ini. Dr. Haikal, box nomor berapa? Saya pilih yang di tengah, nomor 5. Nomor 5. Nutrisi. Boleh. Nah, sejauh mana nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita dengan kondisi psikologi itu lebih besar mana pengaruhnya untuk membuat orang itu tetap fit dan strong? Dua-duanya. Dua-duanya. Harus Meskipun seimbang. porsinya nggak Olahraga. porsinya, masalah organogenik itu 55%, Ya. masalah psikologi 45% itu penelitian. Yang mungkin ada pengamat politik harus bisa berpikir jernih gitu kan. Nah, itu nutrisi secara umum di era sekarang ini apa yang benar-benar dibutuhkan untuk bidang kehidupan yang lain, tidak hanya melulu seks, karena kan yang membuat Iya. orang happy dan juga strong tidak hanya soal seks saja. Ya nanti orang bikinnya terlalu umum, pokoknya pantang 3G, garam, gula, gorengan. misalnya Itu ya, gitu itu kan. benar-benar Itu bukan mitos benar-benar, itu sih sudah teruji ya, karena kan paling banyak mengganggu faktor seks organogenik itu adalah hiperkolesterol, diabetes tipe 2, hipertensi, itu semua kan mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah ke arah organ-organ intim itu menjadi tersumbat. Sama Nah, porsinya. Darah menjadi kental. Porsinya kenapa dok? Kenapa itu gini? benar. Karena kalau porsi berlebihan itu akan meningkatkan resiko obesitas. Obesitas itu bukan bentuk tubuh tapi penyakit. Obesitas nanti akan membuka pintu ke penyakit diabetes, hipertensi, dan laki-laki yang obesitas dia akan mengalami penurunan hormon testosteron. Kenapa? Karena secara alami nih
testosteron itu akan diubah oleh sel lemak menjadi estrogen. Jadinya kelaki-lakiannya akan menurun. Itu langsung gimana dok? Kalau Langsung dari- sedot lemak atau gimana? Bagus. Nah, tapi Pak Zoya, dari 3G tadi itu sejauh mana itu benar-benar bisa berdampak bagi kita untuk bisa fokus bekerja, tetap strong secara psikologi di 2024 nanti dengan situasi yang sekarang. Iya. Ada Kalau perkembangan zaman yang ada. Saya gitu. ngelihat itu juga kita juga mesti menutrisi mental pada saat yang bersamaan ya, dari 3G itu proporsinya juga mesti seimbang, sama nutrisi mental yang paling minim zaman sekarang itu saya lihat adalah mindfulness. Mindfulness. Orang tuh terlalu banyak mikirin future aja gitu ya, misalnya tadi kalau kursi ya atau misalnya ya atau apapun itu, karena gini, kita tuh selalu berpikir nanti 5 menit lagi kita mau gini ya, bentar lagi begini. Kita selalu hidup di masa depan atau ada yang hidup di masa lalu. Jarang loh kita hidup benar-benar di masa sekarang. Enjoy the present. Iya, enjoy the present. Misalnya apa? Kita berusaha harus mindful di mana badan kita berada. Misalnya ya badan kita lagi sama si mawar. Ya udah, hati sama pikiran kita sama mawar. Jangan sampai badan kita sama mawar, pikiran kita sama melati. Ya kan, hati kita sama matahari. Iya. Nah, biasanya Pernah ngalamin yang begitu? Nanti kalau udah pikirannya kayak gitu, Betul sih. Oke. Maaf. Singkat saja. Saya mendapatkan ini titipan aspirasi, ya, aspirasi masyarakat. Pertanyaan gini, mengenai kopi. Apakah benar kopi itu dapat menurunkan atau membunuh keperkasaan pria? Singkat saja. Mitos, Banyak. Singkat saja. mitos. itu mitos. Kopi itu justru baik Dia melebarkan ada pembuluh kafeinnya, darah. akan Asal jangan meningkatkan kebanyakan konsentrasi. gula ya. Tapi kopi hitam. Hitam. sugar. Kopi Itu bagus. hitam. Kopi itu Jadi mitos. mitos. Itu mitos. Sebetulnya itu sehat. Sehat kata Itu dia. sehat. Saya juga Iya kan, sehat. Berarti Gibran sehat kan? Tidur yang cukup. Iya, Itu kalau nggak merupakan cuti sih tidur jam upaya 9 untuk harusnya. menghambat Saya juga bilang gitu dok. Oke, baik. Tepat waktu. Kakak, terima kasih. Kita akan masuk ke box selanjutnya, teman-teman. Baik, Dokter Boyke pilih nomor berapa? Hidup itu mesti number one. Apapun yang kita lakukan kalau bisa kita number one. 2024. Iya. Nah, kita mau roll dulu nih. Kita buka foto dari sosok-sosok yang satu ini. Perasaan jawabnya. Dari ketiga ini yang benar-benar memiliki mindfulness, perkasa, sehat secara mental dan juga Coki fisik. tahu jawaban itu. Dan bisa bagaimana Valen? Ada yang ditanyakan? Ya mungkin tidak. Saya setuju, apalagi Oke. mereka kan juga dokter, ya, kemudian juga psikologi. Jadi semua ada ilmunya, ada alat ukurnya. Ada data dan faktanya. Nah, yang biasanya cuman istilahnya dari luar apa kan pengamat biasanya. Pengamat politik. Ya kan? Nah, itu Artinya kalau ditanya secara kemampuan dan kekuatan, saya pikir saat memverifikasi ini kan juga ada tes kesehatan mereka, ya. Dan kemarin kan teruji ya, debat dalam waktu sekian jam mereka berdiri, mereka bisa tetap fokus untuk menjawab, menjaga body language dengan smiling face. Ada juga mungkin yang tadi Coki bilang reaksinya berbeda-beda. Menurut saya sih itu menunjukkan sesuatu yang cukup oke ya, karena kan kalau kita nggak sehat juga, bicara 3 jam lebih berdiri di bawah tekanan, lampu yang banyak dan segala macam, usia mereka masing-masing. Betul. Saya pikir kalau kemarin ada yang perlu oksigen itu berarti ada yang nggak fit. Tapi kan tiga-tiganya kemarin berhasil melaksanakan itu semua. Paling tidak itu yang bisa saya jawab untuk menjawab pertanyaan tadi. Padahal saya nggak tahu sama Valen ya. Durasi. Lalu gini-gini, kok kayak yang mana tuh? Wah, gua di bola emang gitu. Itu sehat-sehat. Gua nonton bola emang gitu. Sehat-sehat. Udah Nah, bagus ya. itu kalau kayak gitu itu biasanya apa? Efek spontan ada Efek spontan ya, pengaruh psikologi? sebagai anak muda spontan ya. menggebu-gebu, menurut saya sih positif aja, wajar-wajar aja. Kalau Bung Joki, apa Intan? Komentar. Sama Intan sama Laicok. Sama. Oke, Intan dulu. Nah, bagaimana jika ada perempuan ataupun laki-laki ketika baru jatuh cinta, mereka pasti memberikan penampilan yang terbaik. Tapi setelah mendapatkan kemudian santai aja. Itu kenapa bisa seperti itu, Dok? Nah, ini Promosi provision dulu. ingat ya. Orang kan ada uji coba dulu. Karena gini, memang pernikahan kalau sudah berusia di atas 10 tahun itu pasti akan ada kejenuhan. Itu wajar ya. Tapi celakanya nih, banyak suami atau istri tidak lagi
memperhatikan penampilan fisiknya. Si suami makin gemuk, kemudian istri juga nggak menjaga penampilannya, sehingga hal ini bisa menurunkan daya tarik seksual. Itulah kenapa laki-laki, suami, kan memang laki-laki dia suka visual ya. Begitu melihat istrinya ternyata sudah berbeda dibandingkan yang dulu, dia akan tertarik dengan yang di luar, gitu loh. Apalagi kalau memang ada masalah komunikasi di situ, gitu. Kemudian perempuan juga sama. Perempuan melihat suaminya kok Di rumah buncit pakai perutnya ya. Nah, nggak iya. seru banget sih, nggak wangi. Nah, pasti juga akan nggak bergairah si istrinya kan. Makanya penting sekali suami istri tetap menjaga penampilan fisiknya untuk apa? Mempertahankan daya tarik seksualnya. Kenapa sih, Dok? Kalau Silakan, Kak. cowok itu kadang-kadang kalau misalnya lagi bareng sama pasangannya cuek-cuek aja, tapi giliran dia mau keluar rumah tuh kayak harus rapi, wangi. Itu pasangan kamu doang. Mohon maaf rekan saya nggak perbedaan ya. Tapi itu tidak bersama kamu doang. Lama mencurigai itu kan perintah. Ya nggak lah. Lai Coki ini dari dalam luar sama. Zoya juga bisa jawab. Sama pengalamannya dengan Intan. Zoya, Jangan sebagai silakan. perempuan aja deh, ntar kita nggak fair ya. Dalam jawaban psikologisnya nih ada kalau pernah dengar Helen Fisher, gitu. Helen Fisher tuh kan salah seorang sosiologis gitu ya. Dia pernah bilang ini salah satu teorinya cukup menarik. Dia bilang itu adalah sifat sperma. Itu sifat sperma dan sifat ovarium itu berbeda. Jadi kalau ovarium cenderung menunggu. Ya kan, misalnya menunggu untuk nggak bereaksi duluan, nggak nembak duluan. Tapi kalau kata Helen Fisher, sifat sperma ini kadang-kadang yang membuat kenapa laki-laki tuh jadi agresif, tebar pesona. Nanti kalau dapat bagus, kalau nggak dapat coba lagi. Gitu. Ada kecenderungan seperti itu, tapi bukan berarti bisa di-abuse ya dengan bilang tuh kan katanya Mbak Zoya laki-laki semuanya kayak begitu. Nggak juga, tapi kan kita punya pilihan, kita punya prefrontal cortex. Pertanyaan saya, sampai kapan batas umur mana Sabar, Le. seorang laki-laki dan Sabar, Le. perempuan Sabar, jangan nunjuk-nunjuk, Le. harus menunjukkan penampilan terbaiknya di hadapan pasangan? Ada Selamanya. nggak menurut riset batasan umurnya? Oke. Sebetulnya Selalu harus Coki. Yang namanya Dan nggak ada laki-laki dan ruginya. perempuan nggak ada ruginya. Menjadi seseorang yang menarik di mata pasangan itu Kita harus juga selalu seksi pakai kan, wangi. feel Kita good. juga seneng kan kalau dilihat oleh pasangan kita, badan kita masih bagus, Wangi masih itu perlu dipegang, anggaran, wangi dong. juga, Rusak nih, gua bilang. badannya juga Konsekuensi ya. keren begitu. kalau buat presiden yang bikin di sini susah adalah compatibility mereka itu memang apa ya, problematiknya ada, terus compatibility-nya juga sama-sama saling terpenuhi. Memang susah sih ini tiga pilihan ini menurut aku ya secara pribadi gitu. Dipersembahkan oleh Silakan. Gimana ya saya ngomongnya ya? Waduh, lepaskan aja lah. Tadi kan bicara tentang pasangan, ya kan? Ya. Mengenai berat badan, mengenai pakaian di rumah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau menurut dokter dan para ahli di sini, kalau pasangan capres dan cawapres, kita melihat keharmonisasiannya dari sisi apa? Apakah saling bertatap, eye contact-nya sering, kemudian yang seperti apa gitu? Kayaknya lebih gampang pasangan biasa deh, pasangan capres sih Nah, capres. karena itu aku tiba-tiba tadi terbersit. Oh iya ya, karena saya masih bingung Yang tadi- menentukan pilihan yang mana. Saya sebut nama. Zoya dulu, silakan. Kalau saya sih ngelihatnya dalam konteks psikologis itu sebenarnya adalah compatibility gitu. Jadi apa yang menjadi kekurangannya si capresnya itu bisa nggak dipenuhi oleh cawapres sama wakilnya? Itu compatibility gitu. Karena kalau pasangan mah lebih gampang gitu kan, berapa banyak tatapan mata, holding hands dan sebagainya kan itu tidak berlaku gitu untuk pasangan presiden. Tapi kalau buat presiden yang bikin di sini susah adalah compatibility mereka itu memang apa ya? Problematiknya ada, terus compatibility-nya juga sama-sama saling terpenuhi. Memang susah sih ini tiga pilihan ini menurut aku ya secara pribadi gitu. Butuh waktu, karena gini, sama seperti suami istri ada namanya kompatibilitas seksual. Iya. Artinya sejauh mana suami istri tersebut memiliki pandangan yang sama terhadap seksualitas. Apakah mereka melihat itu sebagai cara untuk mengekspresikan keintiman. Nah itu butuh waktu. Pernikahan setahun 2 tahun itu nggak akan bisa.
butuh waktu untuk bisa kompatibel. Nah, termasuk juga mungkin nggak mereka kompatibelnya? Intinya Pasangan seperti capres panci ini- dengan tutupnya. Iya. Kompatibel nggak? Compatible-nya seperti itu. Kalau dua-duanya panci-panci nggak ada tutupnya, nggak bisa. Oke, singkat saja Bang Hensat. Yuk. Pasangan capres ini bukan mereka yang menentukan sendiri, mereka dipilihin, dipaksa menjadi satu pasang. Jadi susah. Banyak kan Tapi minimal dari mungkin yang Anda anggap pemaksaan itu bisa ada upaya kan untuk kemudian mengharmonisasikan Iya, gitu kan, tapi hubungan. maksud saya kemungkinan yang paling ini cari yang memang bukan besar kawin paksa, gitu. Ya. tapi proses menuju cinta-cintaan itu, berusaha untuk saling mengerti itu, waktunya sangat terbatas. Nah, itu dia. Jadi memang agak sulit. Akhirnya bisa membuat pengamat politik kita menyerah. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya ke box yang tersisa. Udah boleh vulgar lagi belum nih? Oke, silakan Mbak Zoya, nomor berapa? Sesuai angka kelahiran saya 7. 7, kita buka box nomor 7. Angka menyenangkan. Kepo plus 62. Nah, oke. Bahaya nggak nih kepo? Silakan, saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan audiens yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan. Siapa yang kamu mulai? Baik, sebutkan nama dan langsung saja singkat pertanyaannya seperti apa. Nah, dari tadi kita ngebahas dewasa nih. Saya masih bingung, dewasa sebelum waktunya itu apa ya, Dokter Boyke? Nah, Dokter Boyke jawab. Dewasa sebelum waktunya itu apa, Dok? Begini, namanya kedewasaan nih, ini jagonya ya. Ada yang maksudnya tuh bisa dari si fisik. Dia udah pubertas apa enggak gitu loh. Telat enggak pubertasnya. True. Ya, sehingga kita bisa menentukan oh ini dia sudah pubertas, dia sudah memasuki melewati masa anak-anak, pancaroba kemudian menjadi dewasa muda. Ya. Tetapi harus dipikir juga adalah sisi psikologinya. Meskipun dia udah pubertas tapi kelakuannya kayak anak-anak, masih manja, masih begitu, itu enggak kita sebut sebagai orang yang dewasa. Oleh karena itu dewasa itu harus meliputi masalah fisik, masalah emosional, bahkan spiritual, ya dan juga masalah jiwanya juga gitu loh. Jadi kita bisa menilainya seperti itu, termasuk dalam menilai seksualnya. Ya, termasuk dalam masalah seksualnya. Karena banyak juga saya misalnya pasien yang umurnya udah gini kok titik-titik erogen aja kagak tahu. Nggak paham, Iya kan? nggak Coba belajar. tanya sama pasien-pasiennya Mbak Joyce. Banyak hal yang seperti itu. Makanya dalam kesempatan ini juga kita ingin mengetahui bahwa masalah seksual itu juga suatu masalah yang penting. Bukan hanya untuk perkawinan saja, tapi untuk yang muda-muda ini untuk menjaga diri. Kan banyak sekarang kan beredar di YouTube yang one night stand lah, malah jadi pelakor tuh bangga. Misalnya hal yang kayak gitu kan berarti secara seksual dia tidak matang, dia menjatuhkan, membahayakan diri. Jadi kalian yang muda-muda nomor 1, please tetap saya ngomong jangan melakukan seks bebas. Lakukan seks setelah menikah. No free sex ya, bayar ya. Tuh. Iya. Teman-teman, catat tepuk tangan. Baik, penanya kedua, silakan. Biasa dibayar. Baik, jadi terkait dengan pembahasan yang pertama tadi mengenai perawatan skincare seperti adanya serum anti-aging, kan itu apakah boleh juga laki-laki menggunakan perawatan kecantikan, perawatan skincare seperti perempuan pada umumnya? Apakah hal itu tidak akan menimbulkan atau memunculkan suatu perilaku yang menyimpang? Seperti itu. Oke, silakan Dokter Haikal. Ini saya gemes banget ya. Gemes banget nih. Silakan Dok. Cowok-cowok perawatan metroseksual. Itu genderless. Saya juga. Ya, skincare genderless ya. Skincare itu melindungi kulit dan untuk kesehatan kulit. Laki-laki yang memandang laki-laki pakai skincare itu tidak maskulin, berarti dia adalah laki-laki yang memiliki maskulinitas yang rapuh. Yes. Ya. Fragile Kenapa? masculinity. Karena kalau dia tidak merawat kulitnya, oke, simpelnya dia nggak pernah pakai sunblock, maka dalam rentang waktu tertentu dia akan berisiko terkena kanker kulit. Kanker kulit, bahkan lebih cepat menuanya gitu loh. Jadi laki-laki, perempuan butuh perawatan kulit, skincare. Karena skincare ini seperti kita menutrisi kulit kita, seperti kita ngasih makan tubuh kita. Jadi kalau ada laki-laki yang melihat laki-laki pakai skincare itu lebay atau nggak maco, itu laki-laki yang rapuh maskulinitasnya. Enggak, kalau rapuh secara maskulin sih enggak ya. Tapi rapuh secara finansial mungkin banyak. Nah, tapi mungkin itu persoalan lain. Mungkin yang dimaksud adik tadi karena banyak
dari lingkungan kita yang justru sering memperhatikan seperti itu, tapi jadinya Kebablasan. justru maskulinitasnya kita lihat Berkurang. bahasanya apa ya? Kurang maco lah. Iya gitu loh. Makanya jadi saya pikir perlu campaign untuk itu Ya, gitu loh, bahwa edukasi. Itu kebutuhan skincare itu untuk laki-laki mulai kita tahun biasanya berapa ya? pembersih muka doang kan. Bahkan sejak dia balita pun, sejak balita Iya. butuh sunblock kan untuk Bahaya melindungi loh sunblock kulitnya. tuh. Apalagi kita Kalau tinggal di iklim tropis. tropis. Gitu. Jadi gini, ibaratnya kita mandi pakai sabun nggak? Pakai kan? Dia masih pakai sabun Supaya batang apa? loh. Itu perawatan. Sumpah, gue traveling sama dia nggak bisa pakai sabun cair. Supaya sehat kulitnya kan. Seperti Kalau kebukin sih. Udah gitu kan. minimal pakai pelembab dan sunscreen. Iya. Itu sudah Itu minimal perawatan ya. standar Iya, banget. standar. Kalau Cuci pelembab muka yang nggak usah pulang. beli itu ada nggak yang dari Ya itu aja. Natural. Kamu motong Natural. itu daun apa lidah buaya Hah? kan gosok inikan tuh di kemudian muka. gosok ke Pelit muka. amat Itu sih lu. murah meriah. Yang penting selalu harus ingat bahwa kulit harus diberikan anti selain muka, ultraviolet. apalagi selain muka? Selain tangan semua tubuh. Semua kulit lah. Rambut pun harus dirawat. Kenapa Bang Coki diam aja? Apakah sudah memenuhi syarat Udah ngerti syarat dari kriteria dulu. menjaga diri dengan perawatan? Oh dia Coba, merawat tipsnya diri. apa kalau Bang Coki? Jangan ngomong loh. Kalau misalnya kesini pun lu bawa sendiri. Sabar dok, sabar dok. Ngomong. Ngaku lah. Oke, gimana kalau Gue kan coba lihat. Tohan? Sabar dong. Tahan. Jadi begini, saya apresiasi dulu pertama. Karena penelitian itu kan sesuai dengan zamannya. Iya. Tapi yang kedua kelemahannya di edukasi. Makanya karena orang kurang edukasi, orang jadi gampang menghakimi. Karena dia kurang informasi kan. Tapi soal kerapuhan tadi saya kurang setuju. Karena ada beberapa orang yang profesinya bukan ke arah penampilan. Bagi dia makan yang baik, gizi cukup, olahraga, tidur cukup itu udah cukup buat dia. Sehingga belum memprioritaskan perawatan wajah. Kalau saya orangnya moderate. Tapi jujur, kalau bukan karena istri saya tidak akan pakai perawatan. Perawatan saya juga standar, sunblock dan pelembab. Nah, Tapi itu setahun sekali. Tapi bagaimana Bang Coki? Wah, kayaknya Bang nggak Coki. begitu deh Coki. Kalau aku ngelihat kamu dandannya lebih gila lagi bawa alat-alat sendiri Enggak, dari rumah. Bang Coki tapi melihat misalnya ada pria yang benar-benar sangat memperhatikan penampilan dengan melakukan perawatan dan skincare-nya itu juga lengkap tuh gimana? Saya Mbak Yona, memandang positif. itu pertanyaan itu yang sebenarnya maskulinitas rapuh tuh kayak begitu. Jadi maskulinitas rapuh itu bukan tanda iri gitu, tapi maskulinitas rapuh itu adalah gini. Kalau kita nyaman sama laki-lakian kita mau pakai baju pink juga nggak apa-apa kan? Betul. Gitu misalnya. Mau pakai baju merah misalnya kayak Liverpool. Tapi nggak masih apa-apa banyak kan? sih Mbak Zoe, benar. Misalnya. Baju. Enggak, tapi gini ya, gini kalau ini gue bukan yang offense ya, tapi saya tuh merasa skincare dan perawatan tubuh itu nggak diperlukan karena saya nggak diedukasi untuk itu. Iya, exactly. Itu jujur benar. Mungkin selama ini stigmanya skincare itu untuk penampilan, padahal intinya untuk kesehatan. Betul. Itu. Oke, tepuk tangan. Tadi Oke. Coki ada yang kurang satu. Apa? Ya kan tadi apa aja karena istrinya kan. Untuk perawatan dan apa lagi tadi? Setahun sekali. Iya, perawatan. Oke. Apalagi yang Karena dia yang setiap hari itu berdoa. Iya, ini memang rajanya doa ini. Oke, baik. Terima kasih. Saya menemukan pasangan suami istri yang sudah menikah umur 14 tahun dan 15 tahun karena dulu di daerah melakukan hubungan seks melalui udel. Karena mereka tidak tahu. Dipersembahkan oleh Selanjutnya, Dokter Haikal, nomor berapa? Saya pilih angka keberuntungan nih, 8. 8. Oke, angka keberuntungan Dokter Haikal nomor 8. Mental health. Gerard.
Saya jujur saya tuh dari tadi kita sudah ngobrol tentang persoalan yang umum ya. Tapi saya penasaran dengan sosok 3 bintang tamu kita, Dokter Haikal dan Mbak Zoya dan Dokter Boyke. Dari kecil memang cita-citanya apa sih? Apakah memang seperti yang menjadi profesi sekarang? Dokter Boyke apa? Dari dulu saya pengen jadi dokter, cuman bahwa akhirnya menjadi seksolog karena ada beberapa pengalaman-pengalaman yang menuntun saya untuk ke sana. Pengalaman yang paling mendasar mendorong dokter. Yang pertama adalah ketika saya masih di Puskesmas BKS pertama sebagai dokter umum. Saya menemukan pasangan suami istri yang sudah menikah umur 14 tahun dan 15 tahun karena di daerah melakukan hubungan seks melalui udel. Karena mereka tidak tahu. Satu itu. Yang kedua, ketika saya menjalani dokter kandungan sebagai WKS kedua di Masamba Luwu, Sulawesi Selatan, hari pertama kerja saya adalah mengambilin cabai ya sambal di dalam misfi. Karena apa? Karena terjadi perselingkuhan di mana istri tua dan anak-anak yang sudah besar mendatangi rumah si wanita tersebut, ditelanjangi kemudian dimasukkan cabai dan sambal. Itu seperti itu. Nah, itu yang membuat saya harus mengambil ke arah sana. Tapi dulunya cita-cita cuma pengen jadi dokter seperti Dokter Kilder. Sebagai dokter dia bisa juga nyanyi, dia juga bisa juga menghibur orang, stand up comedy, jadi multitalentan. Saya pengen bisa seperti dia karena dia memberikan edukasi dengan berbagai macam cara. Beda tontonan kita Dokter Strange sama Dokter Beda. Oh, itu ya dok ya. Iya. Sama saya Dokter Boyke. Drakon. Bisa mendalami Tantangan hal terbesar yang tersebut. pernah dialami dan tidak terlupakan apa untuk benar-benar eksis dan tetap bertahan di bidang ini, dok? Adalah hujatan dari orang-orang sehingga saya sampai memutuskan untuk berangkat haji dan bertanya kepada Tuhan, ini jalan saya benar karena ibu saya udah nangis, berhenti kamu jadi seksolog, kamu jadi dokter kandungan aja. Dihujat seperti apa? Karena ibu saya misalnya arisan ataupun pengajian itu anak kamu tuh vulgar banget, anak-anak saya semua. Jadi Pak udahlah Pak, teman-teman aku kok bilang tuh dokter jorang banget sih kalau ngomong dan sebagainya. Dan saya kan orangnya terbiasa terbuka ya. Nah itu juga membuat akhirnya saya memutuskan kalau jalan saya benar di sini ya saya akan teruskan. Kalau enggak ya saya akan kembali menjadi dokter sendiri. Preach. Keren, hormat. Kalau Zoya dari kecil tuh apakah sama impian? Belum kenal seksolog sama sekali justru. Sejak kapan dan mengapa akhirnya bisa menerjuni bidang ini? Jadi justru waktu itu saya tuh mau jadi psikolog kan gitu ya. Terus gitu saya di UI. Nah pas udah mau lulus S1 saya masuk kelas perilaku seksualnya almarhum Prof. Sarito Wirawan Sarwono. Nah dari situ pas gitu wah dunia ini luas sekali ya. Ternyata yang berhubungan sama seks itu nggak itu aja gitu. Ambil apa sih namanya klinis ya, psikologi klinis. Saya baru tahu ada Asosiasi Seksologi Indonesia, yang kami berdua anggotanya kebetulan gitu. Termasuk juga jadi member kayak American Association for Sex Therapists and Educator gitu. Titik baliknya apa sih? Adakah pengalaman-pengalaman pribadi? Pengalaman kalau saya itu pas praktek di RSCM, itu ada seorang anak umur 12 tahun, baru mens pertama diperkosa oleh kakek-kakek umur 60 tahun. Dan pada waktu itu dia nggak tahu dia diperkosa. Jadi dia udah hamil 5 bulan, orang tuanya udah pingsan karena panik gitu ya. Anak itu malah bingung gitu. Begitu saya edukasi, saya tanya, dia bilang gini, Ibu saya jangan marahin saya ya, saya mau nanya sesuatu, ini orang tuanya udah saya pisahin ya, udah konseling sendiri. Dia bilang gini, kok saya bisa hamil padahal saya belum menikah? Wah itu tuh saya langsung diem gitu. Jadi si anak ini berpikir bahwa yang bisa hamil adalah orang yang udah menikah, gitu. Dia nggak punya ide tuh bahwa hubungan seksual dan pernikahan itu adalah 2 hal yang berbeda. Saat itu saya berpikir, oke, saya nggak mau stop sampai di sini. Saya memang harus terusin pendidikan seksologinya. Karena kalau tantangan, waduh, apalagi saya perempuan, saya adalah seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia loh. Jadi, aduh, pelecehan seksualnya banyak banget Mbak. Oke. Dokter Haikal terpanggil dengan profesi ini. Oke, saya kenapa menekuni anti-aging? Karena anti-aging ini adalah ilmu kedokteran yang memperlakukan aging proses sebagai penyakit. Artinya aging proses itu ada penyebabnya. Contohnya apa? Hormonnya menurun, kemudian pola hidup yang salah dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa mengatasi faktor penyebab ini, maka kita bisa memperlambat atau menghambat aging proses. Gitu. Dan kenapa saya juga menekuni seksologi? Karena fungsi seksual seseorang itu bisa menjadi indikator sehat atau tidaknya, atau masih muda atau sudah tidak mudanya tubuh seseorang. Kenapa?
Karena fungsi seksual ini tidak semata-mata hanya fungsi kelamin saja, tapi dipengaruhi oleh fungsi tubuh lainnya seperti pembuluh darah, hormon, jantung, saraf dan sebagainya. Artinya kalau seseorang sudah mengalami gangguan pada jantung, pembuluh darah, hormon dan saraf, maka akan terjadi gangguan fungsi seksual. Seperti itu. Tapi kalau mau tahu nih, waktu kecil saya tuh sebetulnya pengen menjadi politikus. Pengen jadi politikus? Ya udah duduk di sebelah sana. Kalau ada tawaran masuk politik, karena dulu ketika kecil ya, saya suka baca koran, nonton berita, ya. Kemudian korannya media Indonesia ya? Kemudian kelas 4 SD saya pernah dibelikan bapak saya buku judulnya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gitu. Dulu saya punya keinginan nanti kalau udah dewasa mau jadi menteri, bahkan sekjen PBB kan. Tapi setelah kejadian tahun 98, kemudian ketika saya semakin dewasa, ketika fungsi eksekutif Emang usianya berapa ya dok kalau boleh tahu usianya? 44. Oh 44. Ya. Wah, nggak kelihatan ya kayak 43. Yeay, sok belum itu cuma beda. Oke, dilanjutkan. Jadi gimana tadi? Saya dewasa, ya, dewasa. Kemudian ketika fungsi eksekutif di otak depan saya udah matang, ya, saya melihat ternyata politik itu pelik, ya, sehingga ya saya tidak lagi tertarik dengan politik. Gak apa-apa dok. Biar saya aja bro, berat itu. Iya gak apa-apa. Yang kopi aja. Biar gak ada saingan. Ya, dok. Tadi saya udah sepakat katanya Hensat aja. Oke, singkat saja Bang Hensat. Enggak, ini kan kita lagi ngomongin mental health. Singkat. Ya. Apa tips dari para dokter di depan ini kepada pasangan capres-cawapres, siapapun nanti yang terpilih, gimana caranya pada saat mereka memimpin negara ini mereka nggak stres dan mental health-nya tetap terjaga? Kalau jawaban aku sih pertama-tama adalah ngaku kalau memang dia punya masalah. Gimana kalau misalnya, aduh ini udah melelahkan, saya udah titik burnout, saya mau konseling deh, gitu. Yang penting tahu limit. Kalau udah capek istirahat, kalau butuh piknik silahkan, gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar udah susah dikelola, nggak ada salahnya lo mencari profesional, menurut saya gitu. Oke, sudah cukup puas? Oke, mungkin Dokter Boyke? Ya kalau saran untuk ketiga calon presiden dan wapres adalah bahwa berdua itu kan mereka ada presiden dan calon wakil presiden. Tolonglah bekerja sama dengan baik, gitu loh. Itu yang jangan sampai hanya satu yang menonjol, satu nggak ngapa-ngapain gitu. Karena dengan kita berteman seperti kita dengan istri kita, semua persoalan itu bisa lebih mudah diselesaikan dan kita bisa berbagi kok. Ya kamu domestik ya, aku yang keluar ya. Nah dengan cara-cara seperti itu akan membuat dia juga tidak terlampau stres dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan, apalagi persoalan-persoalan negara yang begitu rumit. Yang kedua tetap saya selalu mengatakan jaga kesehatan, tetap jangan mentang-mentang masih muda misalnya kerjanya berlebihan, tetap harus jaga kesehatan. Karena kalau kesehatan kita baik, bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang mumpuni sampai selesai masa jabatannya. Keren. Kalau Dokter Haikal, tipsnya dong. Kalau saya tambahannya adalah bahwa ketika capres-cawapres itu, ya, jadi mereka berdua harus bisa tetap saling berkomunikasi, dijaga dengan baik. Kemudian sama harus bisa saling memvalidasi perasaan, gitu. Dan artinya adalah bahwa tetap jaga komunikasi yang baik, tetap lakukan bagaimana saling memvalidasi perasaan, dan tetap ingat bahwa kepentingan negara ya itu tetap mesti diutamakan melebihi kepentingan kelompoknya. Good. That's very good. Ya benar memang. Sekali lagi terima kasih Dokter Boyke, Kak Zoya dan juga Mas Haikal. Terima kasih semuanya. Dan tak lupa terima kasih juga untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menyaksikan Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.